Oke, setelah tadi saya menjelaskan tentang bagaimana merawat mesin jahit hitam, nah sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin jahit hitam atau mesin manual, sekaligus bagaimana cara memasang sepatunya. Oke, kita bisa lihat di belakang sebelah sini. Ini adalah dinamo mesinnya, ya. Kemudian ini adalah ban dinamo. Jadi ini dinamo mesinnya, ini ban dinamo, ya. Kemudian ini adalah putaran mesin, ya. Kemudian ini adalah alat untuk digunakan untuk mengisi benang. Nanti saya akan praktekkan caranya. Alat untuk mengisi benang spool, ya, benang pada spool ini spool atau bobin case, seperti itu. Kemudian ini adalah tiang benang, digunakan untuk memasang benang seperti ini. Ini adalah alat untuk atau tuas untuk mengatur jarak setikan dan maju mundurnya setikan. Berbeda dengan mesin high speed, dia ada tuasnya sendiri atau ada pencetannya sendiri. Tetapi pada mesin manual ini digunakan untuk mengatur tegangan benang, mengatur lebar panjang pendeknya setikan dan untuk maju mundur. Kemudian di sini ada kumparan di mana digunakan untuk mengatur tegangan benang. Kemudian ini adalah tiang sepatu dan ini adalah tiang jarum. Ya. Kemudian di mana letak bobin case dan bobin nanti akan dipasang? Nah, di sini letaknya. Di dalam sini. Seperti itu. Ya. Yuk, sekarang kita saya peragakan bagaimana cara memasang sepatu terlebih dahulu. Alat-alat yang diperlukan untuk memasang sepatu adalah jelas tadi seperti mur sepatu. Kemudian saya nanti akan memperagakan satu-satu bagaimana cara memasang sepatu, dari sepatu lurus, sepatu jahit resleting biasa atau zipper biasa. Kemudian di sini ada invisible zipper. Terus di sini kita memerlukan adalah obeng. Yang pertama saya akan memperagakan bagaimana cara memasang sepatu dari invisible zipper. Kita pasang terlebih dahulu seperti ini, ya. Saya ulangi lagi. Kita pasang seperti ini ke tiang, ya. Kemudian saya pasang skrunya. Nah, ini kan lubangnya di sini. Nah, ini nanti sepatunya agak dinaikkan sedikit. Nah, kemudian diputar. Nah, ini dibantu oleh obeng. Seperti itu. Sedangkan untuk memasang sepatu yang threads atau invisible atau zipper biasa itu sama, yaitu diletakkan begini, dipegang, kemudian kita pasang skrunya. Kita bantu dengan obeng. Nah, seperti ini. Ya, nanti posisi jarum dia ada di samping begini. Ya, kalau yang ini tadi posisi jarumnya nanti ada di lubang sini. Posisi jarumnya begini. Kalau ini ada di samping sini. Oke, yang terakhir adalah ini untuk menjahit lurus. Kita masukkan begini dan kita putar.
seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang jarum pada tiang jarum dan menggunakan skru atau mur jarum. Pertama-tama, perhatikan pada jarum. Anda bisa melihat ini adalah bagian lengkungnya, dan ini ada bagian datarnya. Jadi jarum itu bentuknya yang sini melengkung, yang satu sisi lainnya adalah datar. Untuk mengetahui mana lengkung mana datar, bagian datar biasanya ada tulisannya. Nah, ini tertulis Singer 85/13, artinya dia adalah jarum nomor 13. Jadi kalau untuk mesin jahit hitam seperti ini bisa menggunakan nomor 13, 14, atau 16. 16 biasanya digunakan untuk menjahit bahan yang tebal seperti jeans. Tapi kalau untuk menjahit maslin atau kain belacu cukup nomor 13 atau nomor 14 saja sudah cukup. Nah, bagian datar ini nanti akan menempel pada tiang jarum. Jadi di sini ya, ini adalah tiang jarumnya ya. Ini adalah tiang jarumnya. Nanti yang datar ini yang ada tulisannya ya, Anda tempelkan di sini. Jadi caranya sebelum menempelkan jarumnya ke tiang jarum, si sepatu diturunkan terlebih dahulu untuk mempermudah kita. Cara menurunkannya ditaruh ke bawah. Kemudian ini ditempelkan seperti ini. Ya, jadi yang datar menempel di tiang. Oke. Kemudian skrunya ini menghadap ke atau ada di sisi sebelah kanan kita. Jadi ini benang jarumnya kita masukkan ke skru terlebih dahulu. Kemudian ini. Nah, seberapa tinggi si jarum dipasang? Nah, di dalam mesin ini, nah di dalamnya sini itu sudah ada tandanya atau sudah ada besi yang menonjol yang akan menahan jarum tidak boleh terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Jadi ini sampai tek gitu ya. Ini sampai tek gitu ya. Jadi Anda bisa melihat ya, si jarum ini berhenti tek. Si jarum berhenti. Si jarum berhenti ya. Oke, setelah itu dirapatkan dengan menggunakan skrunya, diputar. Seperti ini. Bantu oleh bank. Kalau dirasa sudah cukup, sudah. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian tuas yang di belakang ini digunakan untuk menaik turunkan sepatu. Nah ini ya, jadi kalau misalnya dikebawahkan sepatunya turun, kemudian kalau dikeataskan sepatunya akan naik. Nah ini digunakan untuk menaik turunkan sepatu, seperti itu.